Perlu hijrah juga dari yang berikutnya adalah hijrah dari musik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang enggak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, perkataan yang tidak berguna di sini adalah nyanyian dan alat musik. Nabi SAW mengatakan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada sebagian dari umatku nanti, muslim juga, tapi menghalalkan zina, menghalalkan sutra bagi laki-laki, menghalalkan minuman keras dan alat musik. Zina kita tahu haram, minuman keras kita tahu haram, sutra bagi laki-laki pun haram. Maka tinggal sandingkan alat musik hukumnya apa, sama dengan yang disebutkan sebelumnya. Kalau mau serius hijrah, tinggalkan musik. Dan tidak ada ceritanya ganti genre jadi musik religi. Pasti bosan. Bukti jeleknya musik adalah yang terkenal tahun ini, antum makan bosan sebelum kemudian. Bukti bagusnya Al-Quran adalah puluhan tahun kita baca, satu hari minimal 17 kali dalam sholat Al-Fatihah, tapi nggak pernah bosan. Musik itu membosankan, dan Nabi haramkan di hadisnya tadi. Sebagian orang mau hijrah tapi setengah-setengah. Untuk masalah musik ini, maka hijrah setengah-setengahnya adalah mencoba mencari ustadz yang bolehkan. Cari-cari di YouTube, kayaknya bagus nih, ya haram lagi, cari. Alhamdulillah boleh, dengan dalil-dalil. Karena ketemu yang bolehin, lanjut. Apakah yang didengarkan musik religi saja? Enggak, saya jamin. Apakah antum lagi apa tuh? Sabian? Tahu Sabian? Ya. Lagi apa tuh? Viral. Antum dengerin itu aja? Enggak. Saya jamin. Di dalam handphone antum kalau sudah ada lagu, tak jamin enggak cuman Sabian. Pasti ada yang lain. Mencoba mencari yang bolehin. Apalagi kalau ustadznya terkenal dan banyak dalilnya. Apa dalilnya? Mari kita lihat. Ada ustadz yang bolehkan katanya tafsir Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas yang tadi lahwal hadits itu adalah artinya musik. Itu kan tafsir Ibnu Abbas. Itu kan tafsirnya Ibnu Mas'ud. Tapi kan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas bukan dalil. Maka kita jawab, orang ini gak paham istidlal. Karena di antara dalil adalah kesepakatan para sahabat Nabi. Apa dalilnya bahwa kesepakatan para sahabat Nabi adalah dalil? Dalilnya adalah perkataan Nabi sendiri. Majtama'at ummati 'ala dhalalah. Umatku maksudnya adalah yang hadir di zaman beliau. Siapa itu? Para sahabat tidak akan bersepakat kalau itu sesuatu yang sesat. Bila mereka menyepakati haramnya musik, maka itu dalil. Atau paling tidak ada tafsir seorang sahabat yang tafsir ini tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain, maka itu dalil. Kata mereka, hadis Bukhari yang melarang musik itu enggak sahih. Dan saya sudah bikin bantahan-bantahan. Yang saya paling kasihan adalah yang ngomong enggak sahih, rupanya katanya lulusan hadis. Katanya lulusan hadis. Kalau memang Anda lulusan hadis, Anda harusnya tahu dong. Hadis yang mana yang enggak sahih? Yang ini tadi nih. Ada sebagian umatku yang menghalalkan zina, sutra, minuman keras dan alat musik. Hadis riwayat siapa nih? Bukhari. Siapa yang meragukan keilmuan Imam Bukhari? Sampai-sampai di antara para ulama ada yang mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari. Oke, lebih dalam lagi. Ayo, lebih dalam lagi gali hadisnya. Kenapa Anda katakan dhaif? Kata mereka, soalnya
Soalnya yang ketiga nih. Soalnya kata Ibnu Hazm, kata Yusuf Qaradawi, dhaif. Kalau Anda mengatakan hadis Bukhari ini sahih, tidak sahih, ada dhaif hanya karena kata-kata Ibnu Hazm, berarti Anda muqallid, taklid. Kalau Anda memang ahli hadis harusnya Anda gali. Kenapa mereka katakan dhaif? Saya tahu jawabannya. Dikatakan oleh Ibnu Hazm sebagai hadis yang dhaif karena Imam Bukhari meriwayatkannya secara muallaq, putus sanadnya. Dari siapa ke siapa? Dari Bukhari ke Ammar, Hisham ibnu Ammar. Coba Anda baca kitab-kitab para ulama yang membahas masalah hadis ini. Mereka katakan Hisham ibnu Ammar, gurunya Imam Bukhari. Bagaimana seorang murid dikatakan putus sanadnya dari seorang guru yang dia ketemu langsung? Halo, Anda ngerti hadisnya? Dan Imam Bukhari mengatakan qala Hisham ibn Ammar. Qala, dia berkata. Imam Bukhari tidak mengatakan qila, ruwiya, ada yang bilang, katanya. Imam Bukhari tidak bilang begitu. Imam Bukhari mengatakan Hisham ibn Ammar mengatakan. Berarti dia dengar langsung. Sehingga kalau dikatakan hadisnya dhaif, maka ini adalah kesalahan Ibnu Hazm. Adapun Al-Ghazali, Yusuf Qaradawi dan ustaz-ustaz di zaman sekarang yang bolehkan, mereka hanya taklid kepada Ibnu Hazm. Mereka nggak punya dalil. Dan anggaplah hadis ini hadis yang dhaif. Pertanyaan, apakah hadis tentang musik cuma satu ini? Tak. Hadis tentang musik banyak. Ada yang bilang yang penting nggak melalaikan. Ya akhi, saya dulu sebenarnya dari tadi saya nggak mau ngomong, tapi mau ngomong juga akhirnya. Dulu saya punya anggaran per bulan 1 kaset. Zaman kaset. Kalau sekarang kan sudah nggak ada kaset ya, kaset pita itu loh. Dulu per bulan 1 kaset. Dan setiap dapat kaset baru ini putar-putar sampai datang kaset bulan berikutnya. Saya mana tertarik dengerin Murattal. Murattal juz 30 di TV Roja. Punya saya sendiri. Nggak ada ceritanya, nggak melalaikan. Hatta sabian. Pokoknya kalau ada lagunya, ada musiknya, diulang-ulang. Itu melalaikan Anda. Minimal Anda nggak jadi baca Quran, tapi nyanyi. Katanya yang penting adalah khilaf. Kalau dalil yang nomor 5 ini kasihan. Berdalil dengan yang penting ada khilaf. Maka saya katakan, jamaah, nikah nggak pakai wali ada khilaf. Jadi gimana? Mau nikah nggak pakai wali, nikah kawin lari, ada khilaf, gimana? Berdalil dengan khilaf itu sebenarnya bukan berdalil dengan khilaf, tapi berdalil dengan nafsu. Kenapa? Karena pasti di antara khilaf ulama 2 pendapat, 3 pendapat pasti akan dicari yang mana yang cocok sama diri sendiri. Ya tanda? Itu kan hakikatnya. Ada seorang artis yang mengatakan begini. Untuk masalah Cana Cingkrang, saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah musik, saya pilih Ustadz Anu. Untuk masalah film, saya pilih Ustadz Anu. Kalau untuk masalah jenggot, saya pilih Ustadz Anu. Tapi dia masih artis. Maka saya jawab, memilih, antum pilihnya pakai apa? Kan antum orang awam. Antum pilih pakai apa? Pakai ilmu? Kalau antum bilang pilih pakai ilmu, kalau gitu antum tidak usah belajar, antum ngajar. Karena antum sudah pintar merojihkan pendapat. Saya lebih pilih anu. Seolah-olah antum pintar mengerti bagaimana cara berdalil yang benar. Kalau antum bilang antum tidak dengan ilmu, berarti saya jawab berarti antum pakai nafsu. Yaitu mana yang enak di hati, itu yang diambil. Alhamdulillah ada yang bolehkan musik. Alhamdulillah ada yang bolehin pacaran. Alhamdulillah ada yang boleh ikut Valentine. Alhamdulillah ada yang bolehkan ikut Natal. Alhamdulillah ada yang bolehkan nggak berjilbab. Ada kan ahli Indonesia yang bolehkan nggak berjilbab? Akhirnya memilih ini bukan dengan ilmu tapi dengan apa? Hawa nafsu. Apa yang enak itu yang diambil.